Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membuat layout ya. Ada banyak sekali layout yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi di Android. Nah, di antaranya ada constraint, relatif, linear, table ya, di antaranya itu. Nah, kita akan coba sebelum itu kita buka aplikasi yang project sebelumnya kita buat. Nah, ini yang sebelumnya kita buat ya, yang hello. Ini kita rapikan dulu. Oke, ini layout yang sebelumnya kita buat. Nah, kita akan membuat layout baru ya. Klik kanan bisa di app, bisa di Java ya. Itu sama akan memanggil ini ya, menu ini. New, kita klik new activity, kita pilih yang empty activity saja. Kita kasih nama coba untuk misalnya kita membuat linear ya. Coba linear. Nah, oke, ini huruf pertamanya besar dan juga linear huruf pertamanya besar. Jadi kaidah penamaan nanti silahkan dibagi ini ya. Jadi saat ada kata baru dengan ketemu kata baru, silahkan hurufnya besar, kapital awalnya ya. Kalau kita buat kapital begini, nah layout name-nya otomatis dia akan begini ya. Kalau di antara kata ini akan ada garis bawah. Kalau misalnya kita coba L-nya kecil, nah dia akan menyatu ya. Kalau ini coba besar atau kecil tidak ngaruh, dia tetap tetap ada activity coba linear. Kalau yang kata pertama dan kata kedua kasih nama besar, dia akan ada spasi, ada garis bawah, bukan spasi, mohon maaf ya. Garis bawah. Kita coba linear misalnya seperti ini, kita kasih nama coba linear, bukan launcher activity. Kemudian package name-nya ikut yang sebelumnya. Untuk language ikut yang sebelumnya, kita pakai Java saja. Target source main, kita di main saja ya. Jadi kalau target source ini nanti di sini harusnya di sini ya. Kita main saja, finish. Kita coba linear ya. Untuk Java-nya kita simpan dulu karena apa namanya, kita belum akan ke sana. Kita akan bermain dengan layout. Nah, kita klik split ya. Di sini akan terbagi dua layarnya. Yang satu itu apa namanya, coding, yang satu lagi untuk preview ya. Nah, kita buat seperti ini biar jelas saja kelihatan. Oke. Linear. Di sini defaultnya itu pakai constraint. Kita pilih semua ini ya, sebelum XLMNS spasial kita kasih linear ya. Linear. Nah, kita belum selesai mengetikkan kata linear, sudah ada suggestion untuk saran untuk kira-kira kita sedang mencari apa atau kita sedang mengetik apa. Kita klik saja nih linear layout ya. Nah, linear layout. Kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan komponen apa yang kita masukkan. Kita misalnya akan menambahkan teks ya. Teks view misalnya. Kita akan menampilkan teks, match parent dan match parent. Kemudian isinya apa? Teksnya apa? Nah, Android teks selamat datang. Nah, selamat datang. Ini kenapa merah? Ya. Ini kenapa merah? Karena kita belum memberikan tag penutup. Tag penutup itu kita ketik garis miring, dia otomatis menutup ya. Oke, dengan begini saja kita sudah bisa menambahkan tampilan text view di layar kita. Tapi di pinggir, Pak. Nah, kita ketengahkan. Pakai apa? Bisa pakai orientation, bisa pakai layout apa ya? Layout graffiti atau teks. Kita coba. Bisa layout graffiti, bisa pakai text alignment ya. Karena kita pakai match parent, layout width itu match parent artinya lebarnya akan memenuhi layar ya, dari kiri ke kanan. Kita text alignment-nya kasih center ke tengah ya. Kalau di sini ada wrap, kalau wrap konten itu dia kontennya akan menyesuaikan dengan isi dari teks ini ya. Jika kita mengetikkan selamat datang, maka width-nya akan sebegini saja. Jadi kita pakai center juga percuma, tidak akan ke tengah. Kenapa? Karena dia apa namanya,
senternya di sini saja di wrap content. Nah, cara lain untuk memberikan ke tengah itu ada graffiti, ya. Layout graffiti, ada graffiti. Kita coba dengan wrap content, bisa nggak ya? Center. Wih, nggak bisa nih. Nah, berarti kita ada untuk layout, ya, untuk mengatakannya ada untuk kita coba graffiti center. Oh, ini center, ternyata senternya center vertikal, ya, karena dia di wrap content untuk yang widthnya. Kita coba match parent. Nah, ternyata kalau kita mau mengetahui di tengah-tengah antara perangkat, bukan cuma widthnya saja tapi headnya juga ngaruh. Ini ternyata pakai graffiti, ya. Tapi kita belum akan ke sana, kita delete saja. Kita di sini apa namanya, selamat datang paling atas. Nah, ya, kita coba height-nya kita ke wrap. Kita ke wrap content seperti ini. Nah, jadi dia height-nya tingginya cuma setinggi ini aja, ya. Kontennya selamat datang. Oke, kita coba tambahkan image. Kita masukkan gambar, ya, image view. Kita widthnya match parent, tingginya kita wrap content, samakan agar tidak tumbang tindih, ya. Oke, kita src, Android src kita belum ada, ya, kita tutup dulu saja. Kita coba tambahkan apa namanya, kita coba tambahkan gambar, ya. Kita coba tambahkan gambar. Dimana kita akan menyimpan gambar di apa namanya, project kita ini. Nah, di sini resource drawable, klik kanan drawable, klik kemudian show in explorer. Nah, di sini buka folder drawable. Nah, di sini kita simpannya, ya. Kita buka dulu in explorer, kita kira ada gambar nggak? Apa ini? Ya sudah, kita buat saja, misalnya ada paint nggak, ya? Coba paint. Nah, kita buat gambar saja. Kita buat gambar kotak, misalnya apa ya? Centang, set. Nah, gitu misalnya. Kita save as filenya PNG. Ini misalnya logo PNG di picture. Nah, di sini save, kita tutup. Di picture, logonya kita copy, kemudian back, kembali ke folder drawable, kita paste di sini, ya, logo PNG. Nah, salah, bukannya gini, tapi di sini. Oke. Nah, otomatis saat kita menambahkan gambar ke drawable itu, silahkan nanti penamaannya tidak ada spasi di dalam nama filenya, ya. Nah, di sini otomatis muncul logo, ya. Nah, kita akan ulang di sini, ya. Ini merah biar cepat. src, Android src, dia akan muncul di sini gambar yang logo tadi. Pilih aja ke bawah, cari kalau kalian. Di sini ada, nah, drawable logo. Nah, gitu kan. Nah, di sini muncul. Pak, kenapa ini tulisan selamat datangnya hilang? Nah, ternyata tulisan selamat datangnya ini kedorong di sini. Kenapa? Karena kita belum menambahkan yang namanya orientation. Saat kita tadi baru satu komponen di dalam layout linear, itu dia otomatis di tengah sendiri. Tapi saat ada dua komponen, ini image view dan text view, ya, dia tumbang tindih. Nah, ini gimana layoutnya? Apakah vertikal atau horizontal? Nah, kita harus menambahkan orientasi ini. Orientasinya vertikal, ya. Oke, orientasi vertikal. Ini kita sudah punya nih, selamat datang. Tapi Pak, terlalu nempel di atas. Gimana kalau kita mau agak ke bawah? Nah, kita kasih yang namanya margin. Kita kasih margin dari image view agar apa namanya? Salah apa ya? Ini bukan jangan layout margin, tapi kita ketikkan top, layout margin top. Nah, ini kita misalnya kasih 40. Nah, kembali ke satuan tadi
sebelumnya Bapak sampaikan bahwa kalau kita mau menulis kalau di font kita kasih SP satuannya, kalau untuk jarak ini kita kasih DP untuk margin ya. Nah, ini dari atas ada jarak ya. Lumayan, kita tambahkan lagi biar tengah nih 70 misalnya. Selamat datang, silahkan login misalnya. Kita selamat datang. Kalau kita mau menambahkan baris di teks ya, kita garis miring n backslash ini satu harusnya s, kemudian silahkan login garis miring n ya. Saat kita slash n dia muncul di sini ya, otomatis apa, ganti baris ya. Oke, kita kasih style biar agak tebal, kita tebalkan saja. Kemudian kita size nya tambahkan, misalnya text size jadi 25, satuannya kita pilih SP ya. Apa kebesaran, oh iya sih, satu coba. Nah, sip, selamat datang, silakan login. Oke, kita ceritanya akan membuat jendela login di sini menggunakan linear ya. Sudah, ini silakan login, kita tambahkan apa, clone inputan itu nggak tahu ya. Oke, kita klik desain. Nah, di sini ada beberapa apa namanya, di palet ini tools yang bisa kita, atau komponen yang kita bisa masukkan ke dalam desain kita, ke layout kita. Misalnya kita mau menambahkan apa, tombol atau teks, plain text, text view. Nah, kita coba di sini misalnya apa itu plain text. Kita coba di sini klik drag. Nah, di sini ya. Ini plain text, kemudian kita password tambahkan. Kita bisa apa namanya, menambahkan komponen ke dalam layout kita tuh pakai coding ya, yang seperti kita tadi yang kita lakukan. Text view sama image view kan kita tambahkan lewat coding, bisa juga lewat desain ya. Desain tinggal drag and drop, tinggal seret-seret saja, gampang ya. Oke, name sudah, untuk passwordnya. Kemudian kita tambahkan tombol to button, kita klik drag di bawahnya. Nah, otomatis dia menambah di sini ya. Tapi Pak, kiri kanannya ini full. Nah, Bapak akan perlihatkan kita bisa merubah lebar kiri kanannya itu lewat coding ya, atau lewat desain. Nah, untuk lewat coding misalnya kita kasih jarak kiri kanannya itu berapa apa namanya, pixel gitu ya. Kita coba misalnya left margin. Nah, kita pilih layout margin left. Misalnya kita kasih 30 lah ya. 30 dp. Kemudian apa namanya, right nya juga 30 dp. Nah, dia kembali ke tengah. Oh iya, ngerekam, bisa nggak kerekam, bisa lupa mencet tombolnya. Oke, ini Pak terlalu lebar, kita mau tambahkan. Oke, kita tambahkan saja, bisa di begini. Nah ya, kita begitukan. Pengennya bagaimana? Nah, kita coba. Kalau dari sini kita lewat apa, coding kita begini. Kalau lewat desain, nah coba lihat ya. Lewat desain kita klik ini atribut. Nah, atribut nih. Kita klik button. Jadi saat kita klik button, nah di sini ada atribut yang terhadap komponen ini apa saja yang ada di sini. Nah, kita coba lihat, klik nih ya, teks, nama teksnya button. Ini kan button ya, teksnya ini button. Kita misalnya mau ganti jadi login ya, tuh jadi login. Sama halnya kalau kita di split itu teksnya login, sama ya. Ini gimana kebiasaan saja, sukanya yang mana. Kalau Bapak sih lebih suka lewat coding ya. Nah, kemudian kita klik kanannya nih, kita klik kanannya bagaimana agar bisa seperti ini, agar seperti yang button. Nah, kita cari di sini. Ini ada banyak sekali atribut yang bisa ditambahkan ya, banyak sekali. Nah, bingung nih, yang mana yang harus? Nah, di sini ada search. Jadi kita cari di sini margin. Nah, ada layout margin. Kita klik. Kok nggak bisa? Nah, sini coba klik margin. Layout margin ini start left. Nah, ini left nih. Kita kasih misalnya tadi berapa? 40 ya. Leftnya 40. Nah, di sini 40 juga. Nah, dia otomatis tuh ya, dia berubah juga. Oke. Yang bawahnya kita samakan juga layout marginnya.
left 40, kemudian right juga 40. Oke. Itu 40 sama. Di sini kita apa namanya? Di sini kan ada tulisan name. Ini tuh teks atau hint, coba kita lihat. Oh, ternyata teks. Kita hilangkan, maka di sini juga hilang ya. Kita berikan yang namanya hint. Jadi saat hint itu saat kita ketikkan dia otomatis hilang ya. Kalau tadi name nggak akan hilang. Username. Kita hint, kemudian klik yang bawahnya password. Kita ketikkan password. Ya. Nah, ini silakan silakan login. Ini username-nya kita kasih margin ke atasnya. Jangan terlalu dekat, margin ini segitiga kecil kita lihat, margin top di sini kita kasih 25 coba. Nah, ada jarak tersendiri nih. Hah? Hah? Oh, sudah naik tuh. Ini ada Pak Gus Suratna baru datang. Oke. Di sini kita buat selamat datang, username, password dan login ke YouTube. Oke, di sini kita sudah buat seperti ini ya. Nah, ini login juga kita tambahkan. Ini kalau kita mengedit, hah? Hah? Oh, pause lah. Bentar ya, ini minta pause dulu. Stop recording. Oke, lanjut lagi. Kita lanjutkan tadi sudah sampai mana? Login. Nah, kita sudah buat seperti ini. Kita lihat dulu tampilannya ya, bagaimana tampilnya. Kita klik di sini run. Ya, run yang segitiga ini. Kita coba run, apa tampilannya bagaimana? Waalaikumsalam. Duduk, Neng. Bawa beresin dulu, ini lagi bikin konten buat. Duduk dulu, Neng. Wih, ada error, alhamdulillah nih. Kita ini ada error. Klik. Nah, ini bagus nih. Ada error pertama. Kita klik di sini. Katanya kliknya berada di errornya berada di mana? Errornya itu ada di activity coba linear XML baris 24. Nah, kita lihat nih baris 24 bagaimana. Nah, wah ini ternyata baris 24 dia di teks. Dia lupa tidak ada yang namanya satuannya ya. Nah, ini kalau kita berikan pakai langsung di atribut. Nah, sudah. Kemudian kita jalankan. Oke. Kita jalankan apa yang terjadi. Masih ada error baris 35. Ah, bagus nih. Ini yang edit text ini lupa. Tadi tidak pakai satuannya. Kita cek ada lagi. Oh, udah. Semuanya udah. Jalankan kembali. Nah, itu tadi kan kita menambahkan margin itu pakai atribut ya, lupa tidak pakai satuannya. Ini sudah, kita sedang menginstal. Kita tunggu di sini. Oke, ternyata kok hello bukan yang layout yang ini. Nah, kita harus lihat di manifest ya. Jadi saat kita tadi kan baru menambahkan main activity ya, project ini yang dijalankan, yang di launcher. Nah, kita coba tukarkan nih. Jadi kalau bisa menukarkan bagian ininya atau kita cukupkan kita pindahkan ke atas atau kita ini aja. Ini cut. Tukarkan aja namanya ya. Jadi ini layout mana yang mendapatkan prioritas pertama saat tampil ya. Nah, ini kan begini. Kita jalankan lagi. Oke, langsung sudah sekarang diinstal. Errornya 0 alhamdulillah tuh. Nah, begini kita tunggu installnya beres, launching. Nah, tampil seperti ini, login ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan materinya materinya kurang lebih seperti ini. Kita menambahkan komponen image view, edit text ya, text view sama button menggunakan layout linear ya. Kita pertemuan berikutnya kita akan membuat layout menggunakan salah satu di antara yang tadi ya, bisa relatif, bisa constraint atau di table atau lainnya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.